Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Pagi bersama Pendeta Drison Ginting. Semoga firman Tuhan bersama Anda hari ini. Salam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, saudaraku dimanapun kita berada. Renungan kita hari ini, Sabtu 2 Oktober 2021 dengan judul Dengan tinggal dalam Kristus sumber kuasa itu. Ayatnya tertulis di dalam Kolose 2 ayat 9 dan 10. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, dan Anda telah dipenuhi di dalam dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Tuhan Yesus melakukan segala sesuatu melalui Roh Kudus. Karena itu adalah wakilnya, melalui memasukkan kehidupan spiritual ke dalam jiwa, berkat kekuatan rohani untuk kebaikan, membersihkan dari kotoran moral, dan menjaga kesegaran bagi kerajaannya. Yesus memiliki berkat besar untuk diberikan, karunia yang berlimpah untuk dibagikan di antara manusia. Dia adalah penasihat yang luar biasa, tak terbatas dalam dan kekuatan. Dan jika kita mau mengakui kuasanya dan tunduk untuk dibentuk olehnya, kita akan berdiri sempurna di dalam Dia. Betapa satu pemikiran yang besar di dalam Kristus berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, dan Anda telah dipenuhi di dalam Dia. Hati manusia tidak akan pernah tahu kebahagiaan sampai diserahkan untuk tidak dibentuk oleh Roh Allah. Roh menyesuaikan jiwa yang menganut teladan Yesus Kristus. Melalui pengaruh permusuhan terhadap Allah menjadi iman dan kasih, dan kesombongan menjadi kerendahan hati. Jiwa keindahan dan Kristus merasakan keunggulan dan kesempurnaan karakter. Ketika perubahan-perubahan ini terjadi, para malaikat akan muncul dalam nyanyian yang meriah, dan Allah dan Kristus bersuka cita atas jiwa-jiwa yang setelah dibentuk mirip dengan gambar ilahi. Immanuel, Dia tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan yang di dalamnya tinggal berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, untuk dibawa ke dalam simpati kepadanya, untuk mengenalnya, untuk memilikinya, untuk memiliki Dia dengan hati yang semakin terbuka, untuk menerima sifat-sifatnya, untuk mengetahui dan kuasanya, untuk memiliki kekayaan Kristus yang tidak dapat ditemukan, untuk memahami lebih dan lebih lagi lebarnya dan panjangnya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu meskipun melebihi segala sesuatunya. Aku berdoa agar mereka dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan dan kebenaran yang diterima daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, Tuhan kita Yesus Kristus yang adalah sumber kuasa itu berjanji kepada kita akan tinggal diam bersama dengan kita, yang akan memberikan kekuatan dan memampukan umat-umatnya berjalan di dalam jalan-jalannya. Tentu dengan hal yang bisa kita lakukan, yaitu tunduk dan mau untuk dibentuk olehnya, sehingga kita akan semakin sempurna dalam tabiat dan karakter kita. Di saat kita sudah menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya, maka kita akan memperoleh kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang Tuhan akan nyatakan di dalam hidup kita. Oleh karena semakin besar kita bergantung kepada Tuhan, maka semakin dalam juga kita akan bisa memahami begitu besarnya kasih dan kuasanya kepada saudara dan saya. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau untuk pekabaran pada hari ini. Kami dikuatkan oleh karena kami memiliki satu pengharapan, tempat untuk kami bergantung, yaitu Yesus Kristus adalah sumber daripada kekuatan kami. Dan biarlah kekuatan itu akan menjadi bagian kami melalui kehadiran-Mu. Kami siap dan serahkan diri kami untuk bergantung kepadamu ya Bapa, sehingga kami akan mampu untuk berjalan di dalam kasih Tuhan, melewati segenap tantangan-tantangan yang ada di hadapan kami. Bapa, terkhusus pada hari ini, hamba-Mu berdoa bagi semua umat-umat Tuhan dimanapun berada.
di saat akan melakukan segenap kegiatan aktivitas pekerjaan di sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan melindungi dengan kesehatan dan juga memberikan berkat keberhasilan dalam semua hal yang dikerjakan yang akan membawa kepenuhan dalam segala kebutuhan. Memberkati anak-anak dan orang-orang muda baik dalam pendidikan dan perkuliahan mereka. Terutama ya Tuhan, menjadi satu sukacita bagi orang tua untuk melihat anak-anak ini melalui berkat Tuhan akan setia ada di dalam kebenaran. Bapa, Hamba-Mu berdoa juga bagi orang-orang tua yang sudah lanjut usia. Biarlah kiranya Tuhan akan selalu menjadi pengharapan dalam hidup mereka untuk semakin berbahagia menantikan kedatangan-Mu, dan di dalam mengisi hari tua mereka tetap bergantung kepadamu saja. Terpujilah Engkau untuk segenap berkat-Mu ya Bapa. Mengampuni dosa kami. Doa ini Hamba-Mu serahkan hanya di dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.